Berapa harga kedaulatan sebuah bangsa? Bagi Donald Trump, jawabannya mungkin hanya soal angka di atas cek. Bayangkan, di abad ke-21, saat dunia bicara soal HAM dan kemerdekaan, seorang presiden Amerika Serikat menunjuk sebuah pulau raksasa milik negara lain dan berkata, "Saya ingin membelinya." Ini bukan sekedar lelucon properti atau ambisi gila seorang miliarder. Ini adalah geopolitik predator yang paling murni. Greenland bukan sekedar bongkahan es yang mencair. Ia adalah benteng masa depan, tambang harta karun yang terkunci, dan kunci kendali atas jalur pelayaran dunia yang baru. Donald Trump tidak sedang bercanda. Dia sedang melihat papan catur global di mana bidak-bidaknya adalah negara. Hari ini, kita akan membongkar logika dingin di balik ambisi Amerika menguasai Greenland. Mengapa es yang mencair justru menjadi emas bagi Washington, dan mengapa Denmark menyebut ide ini sebagai sesuatu yang absurd, namun tetap merasa terancam. Jangan berkedip karena ini adalah awal dari perebutan wilayah terbesar di era modern. Wacana pembelian Greenland oleh Trump seringkali ditertawakan sebagai hiburan media. Kita menganggapnya sebagai obsesi pengusaha properti yang ingin membangun hotel mewah di atas salju. Padahal, realitasnya jauh lebih strategis dan berbahaya. Ada permainan tentang bagaimana Amerika Serikat tidak ingin Tiongkok atau Rusia menancapkan kuku mereka di Arktik. Greenland adalah kapal induk yang tidak bisa tenggelam di utara bumi. Kita akan membedah doktrin Monroe versi modern, kekayaan mineral langka yang tersembunyi, hingga bagaimana perubahan iklim justru menjadi peluang bisnis bagi negara adidaya. Mari kita bicara soal logika Trump sang pengusaha. Mengapa dia begitu terobsesi? Karena Greenland adalah aset yang sedang salah harga. Denmark menghabiskan ratusan juta dolar setiap tahun untuk mensubsidi Greenland. Bagi Trump, ini adalah efisiensi. Jika Denmark merasa berat menanggung biayanya, biarkan Amerika yang membelinya. Tapi ini bukan soal kasihan. Di bawah lapisan es yang menipis itu, tersimpan cadangan mineral logam tanah yang langka dalam jumlah banyak. Benda yang dibutuhkan untuk membuat iPhone, mobil, hingga peluru kendali tercanggih saat ini. Tiongkok menguasai pasar itu. Membeli Greenland berarti memutus ketergantungan Amerika pada Tiongkok. Logika Trump sederhana. Dia berpikir seperti, mengapa kita harus mengimpor dari musuh jika kita bisa memiliki tambangnya sendiri hanya dengan sekali transaksi. Di matanya, Greenland adalah investasi properti terbaik sepanjang sejarah manusia, melebihi pembelian Alaska tahun 1867. Sebelum kita bahas soal perang dingin baru yang sedang terjadi di atas es, saya ingin tanya pada kita semua di kolom komentar. Menurut kalian, apakah di zaman sekarang sebuah negara masih pantas dibeli dengan uang seperti properti? Ataukah kedaulatan tidak punya label harga sama sekali? Tulis pendapat kalian. Saya ingin tahu seberapa banyak dari kita yang setuju dengan cara berpikir transaksional seperti ini. Oke, sekarang mari kita bongkar mengapa Rusia dan Tiongkok juga sedang mengincar tempat yang sama. Greenland bukan soal tambang, ini soal ruang kendali. Bayangkan Greenland adalah balkon rumah kita. Jika kita berdiri di sana, kita bisa melihat siapapun yang masuk ke halaman kita melalui jalur utara. Siapapun yang menguasai Greenland berarti menguasai Arktik. Amerika sudah punya pangkalan udara Thule di sana, tapi itu hanya sewa. Trump ingin kepemilikan penuh. Mengapa? Alasannya karena saat es kutub mencair, jalur pelayaran baru akan terbuka. Kapal-kapal dagang dari Asia ke Eropa tidak perlu lagi lewat terusan Suez yang macet. Mereka bisa lewat utara. Jalur ini akan memotong waktu berminggu-minggu dan menebak siapa yang akan memungut pajak atau mengontrol jalur itu. Tepat, jawabannya adalah Amerika Serikat. Ini bukan soal es. Ini soal siapa yang memegang kendali atas jalan tol masa depan dunia. Namun, ada satu variabel yang dilupakan oleh logika properti Trump.
Greenland bukan lahan kosong. Ada 56.000 orang suku Inuit yang tinggal di sana. Bagi Washington, mereka mungkin hanya penduduk lokal yang bisa diatur. Tapi bagi warga Greenland, mereka bukan komoditas. Penginginan terbesar dari wacana ini adalah bagaimana kedaulatan sebuah bangsa dianggap bisa dipindah tangankan hanya lewat negosiasi antara dua kepala negara di atas meja makan malam. Ini adalah gaya kolonialisme abad 19 yang dibungkus dengan setelan jas mahal abad 21. Denmark mereka mungkin bilang absurd, tapi mereka tahu bahwa tekanan ekonomi dan militer Amerika sangat persuasif. Bayangkan jika rumah kita, tempat leluhur kita dimakamkan, tiba-tiba masuk dalam daftar belanja seorang miliarder dari negara lain. Kita tidak ditanya, kita tidak dilibatkan, kita hanya diberitahu bahwa pemilik baru sudah datang. Di balik angka-angka mineral dan strategi militer, ada identitas sebuah bangsa yang sedang dipertaruhkan. Perubahan iklim sudah cukup menyiksa mereka dengan mencairnya tanah tempat mereka berpijak. Mereka tidak butuh tambahan beban sebagai poin dalam permainan ego para pemimpin dunia. Jadi, apakah Trump akan benar-benar mendapatkan Greenland? Di periode keduanya ini, ambisi itu mungkin tidak akan padam. Bagi Trump, semuanya bisa dibeli jika harganya tepat. Tapi bagi dunia, Greenland adalah ujian. Apakah kita masih hidup di era di mana yang kuat mengambil apa yang mereka mau, atau kita sudah benar-benar belajar dari sejarah kelam penjajahan? Jangan tertipu oleh tawa para pengamat. Di dunia geopolitik, lelucon hari ini seringkali menjadi peta serangan hari esok. Dan saat es Greenland habis mencair, kita akan melihat wajah asli dari ambisi yang tak pernah puas. Waspadalah pada mereka yang ingin membeli apa yang seharusnya tidak dijual. Terima kasih.